Sandiaga Salahuddin Uno menjadi bakal calon wakil presiden yang memiliki elektabilitas tinggi. Dari hasil survei Populi Center, nama Sandi menduduki posisi teratas dengan elektabilitas 11,5%, disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di posisi kedua. Kemudian di posisi 3 dan 4 diisi oleh Mahfud MD dan Erick Thohir dengan elektabilitas 5,3 dan 5,2%. Begitupun dengan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada 24 Mei 2023. Sandi memiliki elektabilitas 11,9%, sementara Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan AHY berada di bawah Sandi. Begitupun dengan hasil survei Carta Politika, elektabilitas Sandi meraih 19,8%. Disusul Ridwan Kamil 18,4% dan AHY 10,9%. Saya akan lanjutkan dialog bersama dengan Mas Sandiaga Uno. Ini pertama kalinya secara eksklusif Mas Sandi diwawancara setelah bergabung bersama dengan P3. Saya akan lanjutkan, tadi Mas Sandi kita terpotong membahas soal alasan mengapa P3 yang kemudian dikaitkan dengan tujuan untuk mendapatkan tiket cawapres. Apakah memang pertimbangan untuk maju di Pilpres 2024 didorong sebagai cawapres itu juga menjadi pertimbangan utama mengapa kemudian memilih P3 sebagai partai Anda yang baru? Jadi proses ini kita mundur 7 bulan ke belakang, dan pada 7 bulan ke belakang itu kami banyak berkeliling di tengah-tengah masyarakat, menyerap aspirasi dan juga menghadirkan solusi. Di mana juga banyak kader-kader partai P3 mengundang untuk berbicara mengenai permasalahan kebangsaan, ekonomi masyarakat, ekonomi umat, termasuk juga bagaimana santri-santri kita bisa berikan peluang untuk mereka memiliki kesempatan bukan mencari kerja, tapi membuka lapangan kerja. Karena saya juga sebelum menjadi pelayan publik, saya ada tugas di dunia usaha, dari hanya 3 orang karyawan bisa membangun usaha nasional menjadi 30.000 karyawan. Nah, tentunya pembicaraan mengenai posisi dan nominasi itu adalah ranah dan domain para pimpinan partai politik. Pada hal ini tentunya Pak Mardiono yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan itu. Saya hanya fokus dalam menawarkan kepemimpinan ekonomi ke depan. Dan tentunya nanti keputusannya apa, saya hakul yakin bahwa keputusan tersebut akan diambil dengan penuh pertimbangan dan tentunya demi kepentingan terbaik bagi nusa dan bangsa. Oke, tapi kalau kemudian Anda dicalonkan, tentu itu adalah hal yang tugas yang kemudian harus Anda lakukan, kan kira-kira begitu ya Mas Andi, kalau kemudian dicalonkan sebagai cawapres? Ya, saya nggak mau berandai-andai, tapi saya pernah mengalami posisi sebagai baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat sebagai calon, dan tugas sebagai calon itu saya paham seperti apa, karena kita betul-betul ingin membantu membangun narasi bahwa kontestasi demokrasi ini bukan hanya memikirkan jabatan kekuasaan atau kalau bisa dibilang kan kekuatan, tapi justru mengangkat hal-hal yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Pemerintah harus hadir, kemudian ke depan harus peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, dan kali ini sangat jelas. Harga-harga bahan pokok, lapangan pekerjaan, pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, itu yang selama ini didengungkan masyarakat. Dan saat saya turun ke bawah, mereka tetap ada loker nggak, lowongan kerja. Pak Sandi bagaimana nih, harga telur naik dan lain sebagainya. Nah, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan mengendalikan inflasi. Ini perlu diapresiasi dan kita akan tingkatkan ke depan dalam pemikiran kepemimpinan yang fokus pada bidang ekonomi. Nah, Mas Andi, yang jelas sebelum Anda secara resmi bergabung, bahkan juga apalagi mungkin setelah bergabung, wacana menduetkan Mas Andi dengan Pak Ganjar itu sudah mulai muncul ya. Kita juga ada pemberitaan soal itu ketika P3 ini meminang Sandiaga Uno bergabung dan dikabarkan akan disandingkan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. P3 ingin mengulang koalisi dengan PDIP di era tahun 2000 dengan bersandingnya Ganjar Sandi. Nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali mencuat menjadi calon wakil presiden yang akan diusung P3.
P3 bahkan akan mengusung Sandiaga Uno untuk berpasangan dengan baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo. Namun Sandiaga Uno dalam acara Gerakan Usaha Kreatif di Pondok Pesantren Al-Raudah Batang, Jawa Tengah menyerahkan semua keputusan pencalonan kepada pimpinan partai politik. Semua ini adalah bagian daripada tahapan, dan seandainya nanti sudah bisa diberikan kepastian oleh Pak Mardiono, ya tentunya saya akan memenuhi permintaan tersebut. P3 kan pernah juga koalisi dengan PDIP, pada saat itu Pak Hamyahas dengan Bu Mega. Ya, setelah Pak setelah saat itu kita ingin mengulang lagi bahwa ini Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Sandiaga Uno gitu kan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini akan fokus pada percepatan pembangunan dengan memanfaatkan bonus demografi yang akan diterima Indonesia. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Langsung Mas Andi boleh dijawab, wacana duet Ganjar Sandi sebelumnya sudah menguat. Saya yakin setelah Anda bergabung ke P3 akan lebih menguat lagi. Apa tanggapan Anda? Ya, saya tidak ingin mendahului, dan apalagi yang menjadi wewenang para pimpinan partai politik, rasanya saya tabu untuk berkomentar. Saya tidak ingin mendahului, tidak ingin GR gitu, karena pasti banyak pertimbangan. Dan tadi saya juga ditanya bagaimana pola kerja saya akan, konsep saya adalah 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Keikhlasan ini dibutuhkan karena tantangan Indonesia ini ke depan sangat luar biasa. Kalau kita lihat kan negara-negara di Eropa sudah masuk ke zona resesi. Amerika ada perlambatan ekonomi, inflasi yang tinggi di mana-mana. Indonesia ini masih alhamdulillah bertumbuh di atas 5%, inflasinya sekitar 4%. Namun kita untuk melewati, saya menyebutnya VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ini butuh kepemimpinan yang fokus kepada hal yang sangat penting yang kita miliki, yaitu bonus demografi. Bagaimana ekonomi kita bisa dibangun 15 tahun ke depan dalam arah rel yang sudah tepat sekarang, tapi butuh percepatan dan peningkatan, khususnya di bidang ekonomi. Yang kita juga tahu Mas Andi kemarin ya bertemu, dipanggil ke istana oleh Pak Presiden Jokowi, ada Pak Ganjar juga di sana. Nah ini kan kemudian juga menambah spekulasi politik soal duet Ganjar Sandi tadi itu. Apa sesungguhnya yang kemudian dibahas? Tentu ada hal-hal politik yang pasti akan dibahas juga dong. Ya, pada rapat terbatas tersebut kita membahas pengelolaan kawasan Borobudur. Kebetulan kawasan Borobudur itu ada di Jawa Tengah, dan saya yang tugas sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diamanahi untuk memfokuskan kepada destinasi super prioritas Borobudur. Tapi di ujung rapat terbatas, setelah selesai semuanya dan kita sepakat akan ada perpres untuk percepatan penataan kawasan Borobudur dalam otorita tunggal, saya ini Pak calon presiden kita Pak Ganjar itu nyeletuk di depan Pak Jokowi, ini Pak sebentar lagi pakai baju hijau. Sebentar lagi nih Pak Menteri ini mau pakai baju hijau. Saya bilang, wah ini beritanya udah nyebar. Jadi tidak ada kesepakatan pembahasan politik saat itu? Ada sama sekali. Murni membahas Borobudur aja nih Mas Andi? Ya kalau secara terpisah ada lah pasti. Tapi kalau dalam sebuah pembicaraan yang melibatkan beberapa pihak itu enggak. Tapi saya mengkonsultasikan keputusan saya, dan sebagai pembantu presiden kita di kabinet juga tentunya harus menyelaraskan. Karena ini tingkat kepuasan pemerintah ini kan tinggi, ada dalam posisi yang alhamdulillah ya kita bersyukur tinggi, kita diapresiasi. Nah, bagaimana caranya menjaga ini? Momentum ini kita jaga, jangan sampai tabungan yang kita miliki nih, momentum yang kita sudah awali ini hilang, dan akhirnya bonus demografi itu bisa menjadi bencana demografi, menjadi sia-sia. Apalagi nama Mas Sandi ini seringkali disebut-sebut sebagai cawapres yang diendos oleh Pak Jokowi. Itu yang juga kan kemudian menambah pandangan bahwa ya memang langkah politik yang sekarang Anda ambil ini memang berkaitan soal itu. Bagaimana Mas Sandi menanggapi sekali lagi? Ini saya perlu jelaskan ya, bahwa saya percaya bahwa kaderisasi kepemimpinan
kepemimpinan nasional, khususnya di kepemimpinan ekonomi ini akan melalui wadah partai politik. Nah, setelah saya berkontemplasi cukup lama, setelah saya selesai menunaikan tugas di 2019, sempat 1 tahun saya ada di luar pemerintahan, terus diminta Pak Jokowi bergabung di pemerintahan. Saya mulai berpikir bagaimana saya melangkah ke depan, dan setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk juga dengan pimpinan, maka saya memutuskan waktu itu mundur dari partai yang sudah membesarkan saya, dan partai saat itu partainya sudah besar dan Pak Prabowo sudah sangat kuat. Nah, yang melandasi ini adalah keinginan saya ikut berkontribusi kepada pembangunan Indonesia ke depan. Bagaimana pemikiran-pemikiran tentang ekonomi ini diarus utamakan. Bukan hanya ekonomi makro, tapi ekonomi sehari-hari, ekonomi masyarakat dan ekonomi umat. Ini yang menjadi PR besar buat kita. Kita ingin Indonesia yang sekarang sudah masuk menjadi G20, ini juga tetap bisa bertumbuh tanpa adanya ketimpangan. Harus ada ekonomi yang fokus juga kepada penciptaan lapangan kerja. Karena tadi Mas Andi menyebut Pak Prabowo Subianto, saya juga ingin tanya, kalau kemudian memang tiket itu berhasil didapat, kita tahu juga Pak Prabowo di sisi yang lain juga maju sebagai baca pres. Artinya bisa kalau kemudian dua pihak yang berbeda sekarang koalisinya begitu ya, bisa kemudian juga ada peluang dalam panggung pilpres nanti mungkin Mas Andi kan berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo Subianto. Bagaimana membayangkan soal itu, dan apakah itu juga sudah terfikirkan oleh Sandiaga Uno? Nggak perlu dibayangkan sekarang, nggak perlu dipikirkan. Yang ada di depan mata ini apa tugas yang akan dibebankan kepada saya yang diamanahkan. Namun saya sangat sadar ya, di dalam kita pelayanan publik ini tidak ada ruang untuk membawa persoalan-persoalan pribadi. Karena kita membangun bangsa ini memiliki satu kesatuan tekad, ada kesamaan niat bahwa kita harus memberikan kontribusi yang terbaik bagi Bumi Pertiwi. Mas Andi, terakhir, Anda seorang entrepreneur, seorang politisi, saya yakin punya kalkulasi, terutama juga ketika langkah Anda pindah ke P3. Kalkulasinya bagaimana kalau kemudian tidak berhasil mendapatkan tiket cawapres karena sekarang masih sangat cair tampaknya. Apa persisnya yang akan Anda lakukan untuk menuangkan gagasan-gagasan dalam hal politik tapi juga non politik yang tadi Mas Andi sudah sampaikan panjang lebar? Prinsip kerja 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, dan fokus pada kepemimpinan ekonomi. Bagaimana bangsa kita ke depan ini tidak menyia-nyiakan ruang yang ada dan tidak meninggalkan masyarakat yang masih perlu bantuan, lapangan pekerjaan, harga-harga bahan pokok yang terjangkau. Itu yang menjadi tugas saya, dan saya akan berjuang memastikan masyarakat bisa dibantu dan diberikan solusi. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan itu tetap akan Mas Andi lakukan, dan kita lihat juga tadi potret survei masih oke ya Mas Andi ya, sebagai cawapres masih. Ya, saya punya survei internal yang tidak pernah saya umumkan. Tapi lebih bagus lagi Bang? Masih banyak pekerjaan rumah. Masih banyak pekerjaan rumah. Karena kalau kita lihat, kan kepuasan pemerintah itu tinggi, 80%, sekitar 80%. Tapi isu yang utama di masyarakat itu adalah harga-harga bahan pokok, lapangan pekerjaan, dan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi. Itu yang harus kita yakinkan kepada masyarakat. Kita memiliki pemikiran dan kepemimpinan yang fokus kepada isu yang sangat dibutuhkan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat. Ya, dan itu yang selalu Mas Andi bawa sebetulnya ya, dari tahun 2019 bahkan ketika jadi menteri dan sampai dengan sekarang masih konsisten dengan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, terutama ekonomi masyarakat ya Mas Andi. Betul. Baik, jadi kalau terakhir menjawab pertanyaan judul kita ini, Sandiaga Uno gabung P3, tiket menuju cawapres, jawaban Anda? Tanda tanya dong. Tanda tanya aja, sabar lihat nanti ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Sandiaga Uno sudah memberikan kami waktu untuk mewawancarai Mas Andi secara eksklusif pertama kali setelah berseragam hijau. Kita doakan semua yang terbaik untuk pilihan politik Mas Andi yang baru ini. Mudah-mudahan semua jalannya lancar. Amin. Dalam momen-momen ke depan. Terima kasih banyak Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, insya Allah melangkah mendapat berkah. Terima kasih banyak Mas Sandiaga Uno.
Dan usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi sebuah rumah yang dijadikan tempat perjudian oleh lansia digerebek oleh polisi. Tetap bersama kami di iNews Malam.